time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hari ini kita akan mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis. Karena kalian udah ada dari kelas 2, di kelas 2, ada di kelas 2, di kelas 3, di kelas 3. Kenapa ngajarin Al-Quran? Karena penting untuk kita semua untuk belajar Al-Quran, Hasima punya buku tajwid. Lu bisa diam nggak sih? Kita akan belajar mengenai tajwid. Tajwid itu apa sih? Ayo siapa yang tahu tajwid? Ayo yang SMP. Masa nggak tahu tajwid? Tajwid itu apa? Ayo, kamu tuh jangan kalah sama yang lain. Ayo siapa yang tahu tajwid itu apa? Ayo yang tahu kan tajwid itu apa? Nyanyi depan situ baru kasih baca. Nyanyi depan situ, joget-joget. Nunduk, lu nunduk jalannya. Tajwid adalah membaguskan. Tajwid itu artinya membaguskan apa? Ayo, membaguskan apa? Ayo, bacaan Al-Quran. Nah, kamu sekarang udah ada di belajar tajwid itu ada di Quran, di Iqra mulai Iqra 3 udah ada. Entah membahas nun sukun, entah membahas waw sukun, itu maksudnya tajwid. Ya. Oke, siapa sini apa yang udah Iqra 3? Ayo, Iqra 3 siapa sini? Perempuan. 1 2 3. Azrul berapa? 3, Bizar? 4, Fabian? 4. Ya, Dore. Tajwid itu artinya membaguskan bacaan Al-Quran. Seperti halnya contoh kamu misalkan kayak mau pergi, harus bagusin pakaian kamu. Kalau misalkan pergi compang-camping, bagus gak? Enggak, berarti kalian harus kalau apa salah-salah akan mendapat beda sama halnya menghafal kitab. Beda dengan menghafal akan membaca kitab. Kayak kitab kuning, kitab ya, tajwid itu bacaan Qurannya harus bagus, harus panjang pendeknya yang benar, terus hafalan huruf yang benar. Nih, Kasifa di sini awalnya pelajaran pertama akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah dulu deh. Tadi huruf hijaiyah ada berapa? 8. Udah kesana. Sini ya, yang gini. Ayo, udah bisa. Ayo, padu.
huruf beda. Beda seperti halnya kalau udah diharokatin itu bukan huruf. Tapi apa? Kalau udah diharokatin seperti apa? Ayo. Beda kalau misalkan huruf yang belum diharokatin namanya huruf. Kalau bikin iya yang belum diharokatin namanya huruf. Tapi kalau yang diharokatin kita bacain a, ba, ha, sa, ja, ha, ho itu bukan huruf. Tapi siapa tahu? Tapi apa? Ayo siapa tahu? Tapi apa? Huruf yang mau diharokatin namanya apa? Namanya? Ayo siapa tahu tulis tangan? Ayo. Huruf yang mau diharokatin namanya? Bacaan. Bukan huruf lagi. Kalau juga nggak tahu kan juga sama. Ya. Kalau misalnya ketemu kalimat jangan yang beda. Kamu tahu nggak ini bacanya apa? Ya ini. Ada harapannya nggak? Nggak ada, tapi kalau ada harapannya bisa dibaca nggak? Bisa. Seperti halnya kayak kitab kuning. Kitab kuning itu gundul. Tidak ada harapannya, tidak ada artinya, beda dengan Al-Quran. Coba kalau misalnya kamu baca Al-Quran, baca Iqra, yang belum ada harapannya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kayak misalkan anak bayi, kita sama emak, bisa nggak? Nggak bisa. Kamu dilihat sama emak, sama bapak dilihat bisa nggak? Nggak bisa. Masa ya sama bapak? Ayo, keluar dari mana nantinya? Seperti apa bikinnya? Tadi ya. Berarti kalau misalkan yang huruf hijaiyah yang nggak ada harapannya disebutnya huruf, yang ada harapannya disebutnya bacaan. Rizky, tadi lagi main apa? Coba kasih minta contoh di huruf kita. Ayo, apa coba ada nggak huruf depannya? Kayak surat dalam surat. Ayo. Surat awalan huruf K itu surat apa? Apa? Surat Tabat. Apa namanya surat Al-Lahab? Coba baca bareng-bareng bismillah.
baca panjang yang mana, bacaan pendek harus kayak gimana. Coba. Coba baca gimana? Yang panjang yang mana? Yang depan. Karena kenapa? Karena ada alif. Ini namanya huruf mat. Huruf mat itu ada 3. Ya. Mat itu hurufnya ada 3. 1 ada alif, 2 ada wawu, 3 ada ya. Alif, wawu, ya. Ingat. Setiap ketemu huruf ini disukunkan itu baca panjang. Seperti halnya ini kan nggak ada harapannya kan? Fa'ala, bukan lagi fa'ala. Kalau fa'ala ini, kalau pendekin. Tapi kalau panjangin, panjang fa'ala 2 harakat. Itu kebanyakan anak-anak sekarang yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Lagi. Coba. Baca gimana? Ada nomor biji, disukun banyak. Nanti kamu ada tahap-tahapannya. Ya, kamu sekarang belajar panjang pendeknya gimana baca Quran, panjang pendeknya gimana baca Iqra. Ya. Nih, dengerin. Kebanyakan anak kelas 3 kalau ke somir. Enggak kayak ini bener kok. Enggak kayak ini bener kok. Ini pendek, ini panjang, ini pendek, bukan panjang. Padahal jelas-jelas panjang. Ya. Jadi kalau misalkan kalau baca Quran atau baca Iqra, dengerin apa kata gurunya dulu. Ya, jangan main terobos aja, oke? Lagi. Contohnya lagi. Nah. Apa bacanya? Jauh? Jauh, Pak. Nah, jauh Pak ini tetap wawunya huruf mat. Cuman kenapa dibaca pendek? Karena sebelum wawu sukunnya ada harapan fathah. Nah, kasih mana dulu? Kamu masih ada yang belum paham mana yang namanya fathah, mana namanya kasroh, atau mana namanya doma? Ini namanya apa? Disebutnya huruf A, tapi namanya fathah. Ini penting nih buat Iqra 3. Kan? Fathah. Yang di bawah namanya I, tapi namanya ayo. Ayo, ini yang laki ada yang jawab nih. Kan atas namanya fathah. Di bawah namanya apa? Apa? Kasroh. Tuh, apa namanya? Kasroh. Nah, di atas yang ngomong satu namanya tapi disebutnya doma gitu. Nah, perlu dicatat, perlu diingat. Kalau bisa kalau itu jangan catat, jangan di otak biar apa? Biar ingat, karena setiap manusia pasti punya lupa. Coba kamu keluar dari sini, keluar dari masing kamu belajar tentang harkat. Coba keluar berapa menit tanpa kasih ingat ya? Enggak, kasih makan sama. Kasih makan keluar balik aja. Tapi kita juga belajar lagi. Ntar ingat-ingatnya nanti kalau kita lagi belajar lagi, malah kita belajar ini kemarin belajar masih pak. Ya, ada lagi namanya
tanwin. Nah, di sini ada dua harokat. Ini namanya apa? Ayo, yang kelima. Quran. Namanya apa? Kan yang satu namanya fathah. Ditambah dua, fathatain. Atau disebutnya dengan an. Yang kedua, disebutnya kasrohatain. Atau disebutnya dengan in. Yang kedua namanya romatain. Disebutnya nah, bacanya gimana? An, in, un. Ini ada di ikro berapa? Ikro? Kalau ikro 3 adanya yang satu doang, ada fathah, kasroh, dan doma. Kalau harokat ini namanya apa? Ternyata kayak nama. Kayak C dan C kebalik. Harokat, bukan huruf. Ayo, harokat apa? Harokat apa? Sukun. Sukun atau mati. Kalau harokat ini tanda W balik. Ikro 5 apa? Ikro 5, ayo ikro 5 gimana? Sukun kan udah tadi yang kuncin balik, masa sukun lagi? Iya, huruf double, tapi namanya apa? Huruf double bener. Huruf double. Tapi namanya? Ayo. Oh, ada. Kita tulis ya. Ini huruf, ini harokat kan? Nanti harokat itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 harokat. Yang berdiri kayak bendera. Itu namanya apa? Namanya. Ayo. Sukun atau mati. Coba kalau ketemu kalimat gini. Nah, gampang nih aja. Bacanya gimana? Ayo bacanya gimana? Ar-Rahman. Ada double. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Kebanyakan anak-anak banyak Bismillahirrahmanirrahim. Ada double nggak? Ada tasbih nggak? Nggak ada. Coba kalau double Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasbih nggak? Ada. Harus dipahami ya. Tasbih itu ditekan, ditahan 2 harokat. Satu lagi. Oh.